Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi penting dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Nofri Afandi, inilah kabar Sumatera. Pemirsa, relawan Barisan Ganjar Nusantara atau Bagar Nusa, Dewan Pimpinan Wilayah Sumatera Utara resmi dilantik dan mendeklarasikan dukungannya kepada calon presiden dari Partai PDIP, Ganjar Pranowo. Mereka optimis rebut suara rakyat di Sumatera Utara dan memenangkan Ganjar. Berlangsung di Le Polonia Hotel Jalan Jenderal Sudirman, Medan, Polonia, Kota Medan pada Jumat lalu, Ahmad Reza Siregar terpilih sebagai Ketua DPW Bagar Nusa Sumatera Utara. Dalam sambutannya, Ahmad Reza Siregar mengatakan alasan Bagar Nusa memberikan dukungan kepada Ganjar Pranowo karena melihat sosoknya yang ideal untuk melanjutkan kepemimpinan Indonesia. Sebagai relawan, Bagar Nusa akan berjuang memenangkan Ganjar Pranowo sebagai presiden. Tak hanya itu, Bagar Nusa Sumut juga optimis memenangkan suara Ganjar di Sumatera Utara. Ahmad Reza Siregar juga mengungkapkan Bagar Nusa tak hanya sebagai relawan untuk memenangkan Ganjar Pranowo, namun juga menampung aspirasi rakyat, di mana ia melihat Sumatera Utara masih memiliki banyak permasalahan yang harus dituntaskan. Melalui relawan Bagar Nusa, nantinya akan menyampaikan masalah di Sumut kepada Ganjar. Bagar Nusa tidak hanya untuk merebut suara rakyat, tetapi kita juga berupaya menampung aspirasi rakyat. Kita melihat dan merasakan bahwa di Sumatera Utara ini ada beberapa hal yang masih kurang dirasakan oleh masyarakat kita, yaitu pertama tentang persoalan penegakan hukum. Yang kedua persoalan konflik agraria. Ketiga kemudian adalah pasca COVID ini kita melihat bahwa perekonomian rakyat, kesejahteraan rakyat belum bertumbuh secara sempurna. Pada deklarasi turut hadir pengurus partai pendukung Ganjar Pranowo yakni PDIP Sumatera Utara, P3, Hanura, dan Perindo. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmidal Yauzar, TV One mengabarkan. Masyarakat Kecamatan Medan Timur, Kelurahan Perintis melaksanakan gotong royong membersihkan lingkungan sekitar sebagai bentuk pelaksanaan instruksi Wali Kota Medan dalam hal penanganan kebersihan lingkungan. Sebagai bentuk pelaksanaan instruksi Wali Kota Medan dalam hal penanganan kebersihan lingkungan, masyarakat Kecamatan Medan Timur, Kelurahan Perintis melaksanakan gotong royong membersihkan lingkungan sekitar. Program kegiatan gotong royong ini merupakan program prioritas dan instruksi Wali Kota Medan melalui Peraturan Asisten Pemerintah atau ASPEN diteruskan oleh Camat dalam penanganan kebersihan lingkungan yang diselenggarakan bergotong royong secara rutin 2 kali dalam sepekan pada hari Jumat dan Sabtu. Kegiatan kali ini dipusatkan pada seputaran lapangan Melati, lingkungan 5, Jalan Sempurno, Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur pada Sabtu 16 September. Gotong royong ini tak hanya melibatkan masyarakat sekitar saja, tapi juga seluruh elemen masyarakat yang terdiri dari unsur yang ada di Kelurahan, Babinsa, Babin Kamtipmas, jajaran kepala lingkungan, aparatur sipil negara, petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau P3SU, komunitas forum anak, dan petugas kebersihan Melati Bestari Kota Medan. Menghimbau dan menjadi harapan kita agar kita meningkatkan kebersihan di wilayah kita. Kegiatan gotong royong kita tingkatkan karena ini juga menjadi momen untuk kita boleh bersilaturahmi dengan masyarakat sekaligus membersihkan wilayah, dan terutama kita tahu ini memasuki musim penghujan. Membersihkan wilayah itu salah satunya dapat mencegah nanti dampak-dampak genangan yang ada di saluran-saluran drainase. Jadi yang terlibat adalah seluruh segenap unsur yang ada di kelurahan, yaitu Babinsa, Babin Kamtipmas, jajaran kepala lingkungan, ASN, kader, dan juga lapisan masyarakat yaitu LPM dan masyarakat setempat. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Kolaborasi Medan Berkah. Pemerintah Kota Pagar Alam melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan melakukan perbaikan tata ruang di wilayah Kota Pagar Alam. Inilah rapat konsultasi publik pendampingan revisi ruang tata dan ruang wilayah Kota Pagar Alam tahun 2012-2032 yang dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam Samsul Bahri Burlian di ruang rapat Besemah 1 pada Kamis 7 September 2023. Pada rapat ini diikuti Forkopimda Pagar Alam, OPD di lingkungan Pemkot Pagar Alam,
Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Sumatera Selatan, Dinas PUPR Muar Enim, Dinas PUPR Kabupaten Lahat, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu. Menurut Sekda Kota Pagar Alam, revisi RT RW ini bertujuan untuk memperoleh masukan serta dokumen yang digunakan dalam perbaikan tata ruang wilayah di Kota Pagar Alam. Pada hari ini kita adalah dalam proses konsultasi publik yang kedua, yang pertama sudah kemarin, ini dalam rangka kita untuk membuat atau mewujudkan perda revisi tata ruang. Namun sebelum ini menjadi perda, wajib kita sampaikan kepada publik sehingga masyarakat atau pihak-pihak yang terkait dengan kepentingan tata ruang di Pagar Alam dapat memberikan masukan-masukan. Akhirnya harapan kita akan menghasilkan perda yang paripurna. Untuk hari ini kita mengundang Kabupaten Kota Perbatasan dan Dinas Provinsi Sumatera Selatan, PU BM Tata Ruang Sumatera Selatan. Kenapa? Karena hari ini adalah untuk mencapai sinkronisasi dengan provinsi, dengan area berbatasan, bahwa kita sama-sama menyepakati area perbatasan. Yang kedua, apabila zonasi, maka tidak akan saling tumpang tindih dengan zonasi kita nanti di area perbatasan. Dari Pagar Alam Sumatera Selatan, Kiki Habibi, TV One mengabarkan. Pemerintah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan menggelar Pasar Beras Murah. Pasar beras murah ini digelar sebagai bentuk kepedulian pemerintah serta sebagai upaya menekan inflasi. Pemerintah Musi Banyuasin melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang bekerja sama dengan Bulog menggelar Pasar Beras Murah di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Lawang Wetan, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Pasar beras murah ini digelar sebagai bentuk upaya Pemda Musi Banyuasin dalam membantu warga di saat harga beras di pasaran melambung tinggi, serta upaya untuk menekan inflasi di Musi Banyuasin. Ribuan warga berdesak-desakan, bahkan sebagian ingin mendahului karena takut tidak mendapatkan paket beras murah. Warga hanya membeli dengan harga Rp67.000 dan mendapatkan 5 kg beras ditambah 1 kg gula pasir serta 1 kg minyak goreng. Hari ini kita yang kelima kali. Hari ini yang kita jual murah harga subsidi beras premium 5 kg, kemudian gula dan minyak goreng. Mengapa sih antusias ribuan warga ini, gimana nih Bu? Berdesak-desakan warga ini? Karena mereka semangat Pak, semangat, nggak apa-apa. Nanti kita bisa atur, yang penting tertib rapi, semuanya akan dapat karena kita sudah pakai sistem kupon. Harga beras, harga minyak, harga gula ini kan naiknya cukup tinggi nih karena dampak dari El Nino. Oleh karena itu, kami dari pemerintah kabupaten ini bekerjasama dengan Bulog itu mengambil inisiatif melakukan operasi pasar murah. Misalnya beras kita jual dengan harga Rp9.990 per kilogram. Artinya bahwa ada subsidi lebih kurang Rp25.000. Beras murah yang disediakan untuk warga ini sebanyak 10 ton dan ludes dalam waktu 2 jam. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puji Kusuma, TV One mengabarkan. Pemerintah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan bersama Bulog meluncing program cadangan pangan pemerintah atau CPP tahun 2023. Launching cadangan pangan pemerintah ini digelar sebagai upaya stabilitas harga dan mengatasi masalah pangan di wilayah Musi Banyuasin. Kedatangan PJ Bupati Musi Banyuasin, Apriyadi, disambut ribuan warga saat berkunjung ke Desa Purwosari, Kecamatan Lais, Musi Banyuasin. PJ Bupati bersama Bulog dan pejabat dinas di lingkungan Pemda Musi Banyuasin launching cadangan pangan pemerintah atau CPP tahun 2023. Selain itu, PJ Bupati Musi Banyuasin juga memberikan bantuan beras gratis kepada 6.400 kepala keluarga serta bantuan UMKM. Sebanyak 46 ton beras dibagikan kepada warga sebagai upaya menstabilkan harga beras di wilayah Musi Banyuasin agar harga beras di pasaran tak terus melonjak. Hari ini untuk Kecamatan Lais ini ada 4.600 kepala keluarga. Artinya ada 46 ton beras cadangan yang dibagikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya untuk Kecamatan Lais. Nah, untuk Kabupaten Musi Banyuasin sampai dengan hari ini kita sudah terrealisasi lebih kurang 74%. Tinggal menyisakan 4 kecamatan lagi, insya Allah besok bisa selesai. Nah, ini gunanya untuk apa? Pertama, memang program ini program bantuan dari pemerintah. Kemudian kedua,
kita lakukan ini bersama-sama dengan Bulog ini adalah untuk menjaga agar harga beras di pasaran ini jangan naik terus. Kan hari ini harga beras di pasar 14.000 per kilo. Insya Allah kalau kita lakukan kegiatan ini, saya yakin dalam 1 minggu ke depan harga beras di Musi Banyuasin ini akan stabil. Pemerintah Musi Banyuasin menyalurkan bantuan ini dilakukan selama 3 bulan dari bulan September, Oktober, dan November. Sementara sudah 75% bantuan beras gratis ini disalurkan kepada warga. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Sidang tuntutan terdakwa atas kasus perambahan lahan di Pengadilan Negeri Sekayu Musi Banyuasin, Sumatera Selatan digelar. Dalam tuntutan ini, terdakwa dituntut 2 tahun penjara. Sidang tuntutan perambahan lahan di Kecamatan Bayung Lencir digelar Pengadilan Negeri Sekayu dengan terdakwa atas nama Dedi Mulyadi. Terdakwa Dedi Mulyadi dituntut hukuman 2 tahun penjara dalam perkara pidana nomor 280-PIT-B/LH/2023-PN-SKY. Sidang ini diketuai oleh Ketua Majelis Hakim Kristo Even N. Sitorus didampingi Hakim Anggota Edo Juniansyah serta Arif Herdianto dilaksanakan secara daring. Sementara terdakwa berada di Lapas 2B Sekayu. Dalam tuntutan ini kuasa hukum terdakwa, Dian Ayu Indrawardani, bahwa sidang tuntutan ini seharusnya terdakwa tidak dituntut 2 tahun karena terdakwa tidak bersalah. Jatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada terdakwa Dedi Mulyadi bin Nur Sadi alias Jalis selama 2 tahun dan pidana denda sejumlah Rp3.281.250.000 dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar maka ganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan. Sebagai kuasa hukum, saya berharap bahwa hakim bersikap objektif dalam menilai putusan tersebut dan klien kami itu dapat dibebaskan dari segala tuntutan. Sementara Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sekayu melalui Kasipidum Armen Ramdhani mengatakan, tuntutan 2 tahun terdakwa dituntut 2 tahun karena kurang kooperatif selama sidang. Bahwa terdakwa atas nama Dedi Mulyadi ini didakwakan pasal melakukan dengan sengaja mengerjakan, menggunakan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, ya. Nah, kenapa yang bersangkutan ini kita tuntut 2 tahun? Karena yang bersangkutan ini sudah berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Pemirsa, pemerintah Kota Pagar Alam melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Disperinda Kop serta UKM menyerahkan bantuan kepada kelompok perikanan dan industri kecil menengah olahan kopi dan pangan yang ada di Kota Pagar Alam. Wali Kota Pagar Alam Alpian Maskoni menyerahkan langsung sarana dan prasarana perikanan, akta notaris kelompok perikanan, serta peralatan untuk industri kecil menengah olahan kopi dan industri kecil menengah. Bantuan tersebut diserahkan langsung secara simbolis di Aula Gedung SD Negeri 74 pada Kamis 14 September kemarin. Bantuan ini diterima oleh 10 kelompok sarana dan prasarana pengolahan, 7 kelompok sarana dan prasarana perikanan tangkap, 12 kelompok akta notaris, 7 kelompok sarana dan prasarana budidaya ikan, 11 kelompok IKM olahan kopi, 11 kelompok IKM olahan pangan, dan 2 kelompok menerima bantuan dari Provinsi Sumatera Selatan. Wali Kota Pagar Alam mengatakan bantuan ini merupakan stimulus untuk kelompok perikanan dan IKM agar selalu semangat dalam mengembangkan usahanya. Hari ini kita melanjutkan ya, apa yang kemarin sudah kita lakukan. Jadi kita ini menekankan bahwa sebisa mungkin untuk kita tidak menjual bahan mentah, yaitu kopi, ikan. Makanya yang kita bagikan adalah alat-alat untuk bagaimana mengolah bahan mentah itu menjadi bahan setengah jadi, bahkan bahan jadi. Selain itu kita bagi mesin, kita bagi ada pressure, ada mesin-mesin penggiling, ikan dan macam-macam tadi yang kita dapatkan. Ini semua bagaimana kita upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui tadi dengan difasilitasi atau distimulus ya, dikasih penyemangat mereka untuk bagaimana bahan-bahan mentah diolah menjadi bahan jadi dengan harapan bahwa kalau bahan jadi harganya akan lebih mahal dan barang itu bisa tahan lama. Memberikan dengan terus ikhlas tentunya. Dari Pagar Alam, Sumatera Selatan, Kiki Habibi TV One mengabarkan. Sebanyak 147 ketua lembaga adat desa dan 9 orang pengurus Dewan Adat Kabupaten 4 Lawang masa bakti 2023-2028 resmi dikukuhkan. Pengukuhan yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna ini dilakukan langsung oleh Bupati 4 Lawang, Cuncik Muhammad.
Inilah suasana pengukuhan lembaga adat desa dan pengurus Dewan Adat Kabupaten Empat Lawang masa bakti 2023-2028. Sebanyak 146 orang ketua dan 9 orang pengurus Dewan Adat Kabupaten resmi dikukuhkan oleh Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad. Selain pengukuhan ketua dan pengurus, acara yang dilaksanakan oleh Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Empat Lawang ini juga menampilkan pertunjukan gitar tunggal rejung, dikir, dan kesenian alat musik jidur. Bupati Empat Lawang mengharapkan dengan telah dikukuhkannya lembaga adat desa dan Dewan Adat Kabupaten ini, ke depan dapat membina dan melestarikan adat dan budaya yang ada di Kabupaten Empat Lawang. Saya mudah-mudahan dengan hadirnya lembaga Dewan Pembina Adat ini, kemudian lembaga adat desa ini, betul-betul nanti bisa dilestarikan. Ada kesenian jidur, dikir, teka serabi, banyak sekali. Itu yang harus dilestarikan. Dan saat ini saya sampaikan, kalau memungkinkan dulu kan lembaga adat desa itu, mereka bisa berinisiatif daerah, para pengurus. Inisiatif itu, kita lihat nanti, biar jelas. Kalau belum memungkinkan di ADD, dan alokasi dan desa, bukan DD ya, bukan desa, itu kita lakukan. Karena ADD itu presentasi dari yang coba dapatkan tadi asli. Ini peristiwa yang menggembirakan ya, karena selama 3 tahun ditunggu-tunggu akhirnya dikukuhkan juga. Tentu berkat kepada dinas yang sekarang dan kabit sekarang, Pak John Ferry dan Pak Yudi yang dengan kerja keras ya. Dari Empat Lawang, Sumatera Selatan, Arwinza, TV One mengabarkan. Pak Gerindra, sosok simpatisan fanatik Partai Gerindra asal Kecamatan Tanjung Morawa, Deli Serdang, meninggal dunia. Sebagai bentuk penghormatan, anggota DPRD Deli Serdang dari Partai Gerindra pun melakukan takziah ke kediamannya. Supriyadi, atau sering disapa Pak Gerindra, merupakan simpatisan fanatik Partai Gerindra asal Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Sematan Pak Gerindra pada dirinya, lantaran dirinya setiap hari selalu menggunakan jaket aksesoris dari Partai Gerindra. Tak hanya itu, almarhum juga merupakan salah seorang pengurus awal Partai Gerindra tingkat Kecamatan Tanjung Morawa. Mengetahui berita duka ini, Hairul Sani, anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang fraksi Gerindra Komisi 4, yang juga merupakan bendahara DPC Partai Gerindra Deli Serdang, bertakziah ke rumah duka di Dusun 1 Gang Perintis, Desa Telaga Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Kunjungan ke rumah duka ini merupakan bentuk bela sungkawa pengurus Partai Gerindra Kabupaten Deli Serdang terhadap almarhum. Selama ini beliau dikenal memang betul-betul solid dengan Gerindranya dan tidak pernah lepas pakai baju Gerindra itu di setiap saat dan sehari-harinya. Makanya di kampung beliau tinggal hanya namanya dibilang si Gerindra, sehingga mereka banyak tak tahu nama bapak ini adalah Supriyadi. Kami berteman cukup lama, dari 2009 membentuk PAC Kecamatan Tanjung Morawa. Beliaulah yang mendampingi saya sebagai ketua PAC pada saat itu. Dan sampai saat sekarang kami tetap berteman dengan baik dan beliau tetap pejuang sejati di dalam Gerindra Kecamatan Tanjung Morawa. Kami sangat merasa kehilangan, sangat berduka yang sedalam-dalamnya setelah berpulangnya rekan juang kami, Bapak Supriyadi alias si Gerindra ini. Saya berharap rekan-rekan juang Gerindra tolong sama-sama kita perhatikan. Berhubung beliau meninggalkan anak 2 orang, satu masih kelas 2 SMP, laki-laki, dan satu lagi masih SD kelas 4. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Dinas Pendidikan bersama Bunda PAUD Labuhan Batu melaunching gerakan transisi dari PAUD ke SD yang menyenangkan. Kegiatan ini diikuti ratusan murid PAUD dan sekolah dasar, guru pengajar, orang tua murid, hingga masyarakat. Dengan dihadiri ratusan anak-anak dan orang tua murid yang mengikuti kegiatan launching gerakan transisi dari PAUD ke SD yang menyenangkan oleh Bunda PAUD dan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu, kegiatan yang bersamaan dengan Car Free Day tersebut dipusatkan di Simpang 6 Kota Rantau Parapat pada Minggu pagi 16 September kemarin. Kegiatan bersama masyarakat memahami transisi PAUD ke SD atau Mama PD, serta bersekolah siap transisi atau BESTI ini guna mengenalkan jenjang pendidikan PAUD ke SD yang menyenangkan bagi anak. Berbagai kegiatan pun mewarnai gerakan transisi ini dengan melibatkan anak usia dini dan orang tua, diantaranya senam transisi, penampilan bakat dan busana anak, permainan tradisional, serta cap jari tangan di atas kain putih yang berukuran panjang 1 kali 10 meter. Transisi jenjang pendidikan yang menyenangkan ini agar kepada orang tua tidak takut menghadapi fase pendidikan buah hatinya dari PAUD ke tingkat SD, dikarenakan proses pembelajaran di masa tersebut sangat menyenangkan. Kegiatan yaitu puncak daripada transisi dari PAUD ke SD yang menyenangkan,
di mana kami sangat berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Labuan Batu, mitra PAUD, kepala dinas dan seluruh mitra baik PAUD swasta maupun PAUD negeri. Kami sudah siap bertransisi dari PAUD ke SD yang menyenangkan. Kegiatan transisi ini adanya tingkatan PAUD ke SD, nggak harus pandai membaca, ya saya ini aja ikut senang gitu. Dengan berorientasi pada penguatan 6 pondasi dasar anak hingga kelas 2 SD, yakni penanaman nilai agama dan budi pekerti, keterampilan sosial dan bahasa, kematangan emosi, kematangan kognitif untuk melakukan kegiatan belajar dan pengembangan motorik, sehingga pemaknaan belajar adalah suatu hal yang menyenangkan. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Edi Syaputra, TV One mengabarkan. Pemirsa, PT Agincourt Resort Tambang Emas Martabe menggelar operasi katarak gratis di Rumah Sakit Bayangkara, Batang Toru, Tapanuli Selatan. Operasi katarak gratis ini sebagai bentuk kepedulian untuk mencegah dan mengatasi kebutaan bagi penderita katarak. PT Agincourt Resort Tambang Emas Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, bekerja sama dengan Polres Tapanuli Selatan dan pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan menggelar operasi katarak gratis bertajuk Buka Mata Lihat Indahnya Dunia dengan target 1.000 mata. Rangkaian operasi katarak gratis yang diadakan PT Agincourt Resort setiap tahunnya merupakan komitmen perusahaan mendukung kesehatan masyarakat, terutama bagi masyarakat prasejahtera. Selain itu, operasi katarak gratis ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian untuk mencegah dan mengatasi kebutaan bagi penderita penyakit katarak, khususnya di lingkar tambang PT Agincourt Resort. Dalam kegiatan ini, para peserta operasi katarak gratis yang telah menjalani operasi beberapa hari yang lalu membuka perban. Kemudian pihak perusahaan PT Agincourt Resort bersama Kapolres Tapanuli Selatan dan unsur Forkopimda bersama Forkopimca memberikan obat tetes mata pada peserta operasi katarak gratis. Kegiatan ini dilakukan di 4 rumah sakit, diantaranya Rumah Sakit Bayangkara Batang Toru, Rumah Sakit Umum Sipirok, Rumah Sakit Mata Siantar, dan Rumah Sakit Mencirim 77 Medan. 11 sampai sekarang berarti sudah 9 kali, dan memang untuk tahun ini skupnya sedikit lebih besar, kita menambahkan 1 kota baru gitu ya, dan targetnya ada 1.000 mata, dan kita berharap dengan ini bisa membuat orang mata itu akan lebih sehat di Sumatera Utara, khususnya di daerah Batang Toru. Katarak yang menjadi opsi? Kalau katarak itu selalu menyerang orang yang tadinya sehat, tadinya orang produktif, namun ketika dia terkena katarak, dia tidak bisa produktif lagi dan menjadi ketergantungan dengan keluarganya. Gitu. Jadi ketika nanti kita sudah operasi, harapannya mereka menjadi orang yang produktif kembali dan bisa menjadi tulang punggung kembali bagi keluarga mereka. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Dedi Herianto, TV One mengabarkan. Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah daerah agar proaktif mendorong program peremajaan sawit rakyat atau PSR guna meningkatkan produktivitas sawit secara nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI, Sudin, saat melakukan kunjungan kerja spesifik di Desa Lautador, Kecamatan Lautador, Batubara, Sumatera Utara pada Jumat 15 September. Turut serta dalam kunjungan kerja tersebut sejumlah anggota Komisi 4 DPR RI, diantaranya Jarod Saiful Hidayat, serta Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Andi Nur Alamsyah. Dalam kunjungan kerja itu, Sudin mendengarkan langsung pemaparan terkait capaian program PSR di sejumlah provinsi di Indonesia mulai 2017 hingga 2023. Sudin pun menyoroti masih rendahnya realisasi PSR secara nasional yang ditargetkan seluas 180.000 hektar, namun baru tercapai 16,97%. Program PSR sendiri mulai diluncurkan pada 2017 dengan target 180.000 hektar per tahun. Adapun sasarannya adalah perkebunan sawit rakyat yang usianya sudah mencapai 25 tahun atau berusia 7 tahun, namun tidak produktif karena menggunakan bibit palsu. Dalam 1 hektar, para petani akan mendapatkan bantuan sebesar 30 juta rupiah. Harusnya dinas perkebunannya lebih aktif lagi. Kalau dulu persyaratan untuk mendapat PSR itu 21 persyaratan, sekarang cukup 2. 2 itu antara lain masalahnya di LHK, kebetulan LHK kan mitra kerja saya. Satu lagi di BPN. Yang pertama, ternyata masalah PSR ini banyak yang belum memahami karena termakan isu-isu yang mengakibatkan masyarakat itu takut untuk mendapatkan atau membuat perkebunan melalui pendanaan dari PSA. Tadi ada yang bertanya, katanya diambil fotokopi mau dijual ya kebunnya, ternyata enggak. Bahkan sawit yang belum sampai 25 tahun masa produksinya, tapi sawit yang 7 tahun saja tapi dia produksinya masih rendah karena bibitnya tidak baik, itu boleh diikutkan program PSR. Dari Batubara, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Guna menumbuhkan semangat baru dan menjalin kekompakan tim, Bapenda Kabupaten Batubara menggelar arung jeram di Sungai Bah Bolon, Serdang, Bedagai. Seperti apa keseruannya? Berikut liputannya.
Wisata arung jeram Sungai Bahbolon berada di Desa Buluduri, Kecamatan Sipispis, Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Untuk ke lokasi ini dapat ditempuh dengan waktu sekitar 2 jam dari Kabupaten Batubara. Sebanyak 59 orang dari Bapenda Kabupaten Batubara sebelumnya berkumpul dan mempersiapkan peralatan arung jeram seperti jaket keselamatan, helm, dan dayung. Kemudian mereka pun bergerak menuju titik awal arung jeram dengan menumpang truk selama 30 menit. Meski air sungai sedikit keruh akibat baru turun hujan, tak menyurutkan semangat mereka. Setelah mendapat pengarahan dari pemandu, menyusuri Sungai Bahbolon menggunakan 10 perahu karet pun dimulai. Selama berarung jeram, peserta pun disuguhi pemandangan tebing-tebing tinggi serta jeram-jeram air yang cukup deras dan sangat memacu adrenalin. Saking asik dan serunya, perjalanan pun tak terasa sudah 3 jam. Setelah mengarungi jeram Sungai Bahbolon, para peserta pun kembali ke base camp. Pengalaman rafting hari ini cukup luar biasa, memberikan semangat baru bahwa tumbuh emosional kita bertambah dan kita secara emosional, kemudian dengan kawan-kawan rasa kekompaan semakin terjalin. Kenapa memilih di sini? Pertama, kenapa kita memilih di sini? Jarak tidak begitu jauh, kemudian tempatnya pun tidak terlalu berisiko tinggi kepada kawan-kawan karena kita semua belum berpengalaman dan ini melakukan pemula-pemula untuk dalam kegiatan rafting ini. Dari Batubara, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Dalam rangka tinjauan pelayanan Satuan Penyelenggaraan Administrasi SIM atau Satpas, Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara melakukan inspeksi mendadak ke Mapolresta Deli Serdang. Kombes Pol Muji Edianto melakukan inspeksi mendadak di Polresta Deli Serdang Senin 18 September kemarin. Dalam kunjungannya, Dirlantas bersama Kasat Lantas dan Kanit Regiden Satlantas Polresta Deli Serdang memantau satu persatu ruang stand pelayanan permohonan. Tak ayal, Kombes Pol Muji Edianto juga turut langsung menyapa warga yang sedang mengajukan permohonan SIM. Selain itu, kunjungan ini guna memastikan proses pelayanan, biaya administrasi, serta tata cara pembuatan SIM, baik A, C maupun B1 dalam koridor yang sepatutnya. Di mana saat ini proses pembuatan SIM sudah baik mulai dari waktu penerbitan, serta tak ada lagi calo di setiap sudut ruangan Satlantas Polresta Deli Serdang. Dirlantas juga berpesan kepada masyarakat agar jangan ragu untuk membuat SIM baik A, C maupun B1, di mana nantinya petugas Satlantas senantiasa menuntun dan mengarahkan warga dalam tiap-tiap prosesnya. Jadi ada kepastian waktu, ada kepastian biaya, PNBP, ada mekanisme. Itu wajib ada. Kemudian tadi kita lihat ada masyarakat yang gagal untuk ujian teori, kemudian kita laksanakan bimbingan untuk kemudian hari ini diperbolehkan melaksanakan ujian kembali. Mudah-mudahan terus bisa ditingkatkan pelayanannya oleh Satpas di Polres Deli Serdang, calo tidak ada. Kemudian tadi beberapa kita tanya masyarakat juga tidak ada yang mengalami kesulitan. Semua bisa berjalan dengan cepat, apalagi jika hanya perpanjangan. Tadi kita lihat ada masyarakat dari Jakarta juga sedang perpanjangan di sini. Jadi tidak ada yang sulit sekarang untuk mengurus SIM. SIM dari Jakarta perpanjangannya bisa di sini, tidak perlu harus pulang ke Jakarta. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. PJ Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin meresmikan gedung dan fasilitas SMK Peternakan Yayasan Pendidikan dan Pelatihan Profesor Dr. Haji Muhammad Hatta yang merupakan sekolah kejuruan khusus di bidang peternakan dan dokter hewan. Hadir di Yayasan Pendidikan dan Pelatihan YPP Dr. Haji Muhammad Hatta, Jalan Perniagaan Stabat Baru, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara pada Selasa 19 September, PJ Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin disambut oleh pembina yayasan Profesor Haji Muhammad Hatta dengan menyematkan tengkuluk dan kain songket khas Kabupaten Langkat. Pada acara ini, PJ Gubernur yang hadir bersama PLT Bupati Langkat Syah Afandin dan Forkopimda juga disambut dengan atraksi pencaksilat. PJ Gubernur Sumatera Utara didampingi pembina yayasan Profesor Haji Muhammad Hatta bersama Kepala Dinas Pendidikan Sumut dan Bupati Langkat meresmikan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta atau SMK Peternakan Yayasan Pendidikan dan Pelatihan Profesor Dr. Muhammad Hatta dengan memotong pita secara simbolis. Sekolah SMK Swasta Peternakan ini berdiri sejak tahun 2022, didirikan di Tanah Wakaf Kompleks Yayasan Pendidikan dan Pelatihan Profesor Muhammad Hatta dan merupakan sekolah kejuruan khususnya di bidang peternakan. Memiliki 2 bidang kejuruan yakni keperawatan hewan dan agribisnis ternak ruminansia.
Profesor Muhammad Hatta. Tentunya kami dari pemerintah daerah sangat berkepentingan dan sangat mendukung kegiatan ini. Ini merupakan pendidikan vokasi yang sangat bagus, merupakan combine. Khususnya daerah sini adalah peternakan. Sekolah ini adalah sekolah yang kedua setelah berdirinya Madrasah Sanawiyah. Pada tahun yang lalu kita dirikan ini dan pada hari ini kita meresmikan lokalnya dan kemudian perkantoran serta fasilitas yang ada. Di atas lebih kurang 1,5 hektar berdirinya SMK ini, kita berharap masa depan bahwa sekolah ini bisa mendidik. Dari Medan, Sumatera Utara, Amid Aliauzar, TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Tetap perbarui informasi Anda di kanal YouTube TV One News dan kanal berita tv1news.com. Saya Nofri Fadi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.